Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdiam diri mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami semua, dan bukan kami hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun di rumah sakit, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang jemaat baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit, dimanapun Anda berada. Ini acara sedang berlangsung, bukan siaran ulangan, sehingga Bapak Ibu mengalami berkat-berkat firman Tuhan, jamahan Tuhan. Kembali saya katakan, Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44. Kalau Bapak Ibu tidak ada Alkitab, boleh juga membaca di atas ini. Orang-orang yang membaca firman Tuhan adalah orang-orang yang terbahagia di dunia ini. Mari kita mulai ayat 30 saya bacakan dan Bapak Ibu ayat 31. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian
dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkat mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bertolak pada orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan memecahkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan. Dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan Potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Sama-sama. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada hari ini, Tuhan peduli bagi umatnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus peduli bagi umatnya. Pada masa sekarang ini, masa krisis, bermasalah virus corona, banyak orang menderita, banyak orang yang perlu perhatian, banyak orang yang perlu ditolong karena kelaparan. Bagaimana kita dengan umat Allah yang siang malam berdoa meminta pertolongan? Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Juga di dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Pasti anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, mau bekerja, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan? Pasti. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita.
Dia Allah yang baik, Allah yang selalu memperhatikan umatnya. Dalam keadaan kita bermasalah, apakah kita menjauh kepada Tuhan atau kita kembali kepada Tuhan? Saya lihat banyak umat Tuhan di masa sekarang ini berlutut di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan katakan cobaan ini dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tapi Tuhan menguji umatnya. Tuhan mendidik umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa, tetapi Dia ingatkan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus peduli karena itu karakternya. Apakah kita juga sudah peduli dengan orang lain yang mengalami banyak berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan? Apakah kita berjiwa kaya? Kadang-kadang saya melihat orang yang menerima sembako, dia kaya tapi berjiwa miskin. Orang yang berjiwa miskin ingin menerima sembako itu walaupun dia punya. Mari saudara-saudara, jangan berjiwa miskin. Kalau Bapak Ibu memiliki harta kekayaan, mari kita peduli bagi orang lain seperti Yesus tidak membiarkan umatnya binasa, umatnya kelaparan. Kita melihat presiden kita peduli rakyatnya. Hanya kadang-kadang ada orang yang tidak merasa peduli. Ada orang-orang yang mengutamakan famili, partainya, organisasinya, tidak membagi dengan adil dan benar. Beberapa jemaat warga datang kepada saya, "Bapak, saya tidak mendapat sembako. Orang lain sudah mendapat, tetangga saya sudah mendapat." Saya katakan, laporkan kepada RT RW. Presiden kita sangat memperhatikan supaya semua rakyat mendapat yang butuh sembako itu. Mari kita memiliki hati dan pikiran seperti Yesus, peduli bagi banyak orang. Kita melihat kondisi pada waktu itu. Pada waktu itu sudah mulai malam. Tidak mungkin ada yang jualan. Kalau tempat perayaan atau nonton bola kaki, di sana ada yang jualan nasi, ada yang jualan rokok, ada jualan buah-buahan, kue. Pada waktu itu di sana enggak ada seperti itu. Kondisinya tidak menolong. Hal yang kedua, kita melihat murid-muridnya bicara kepada Yesus, suruh pulang saja. Kadang-kadang kita seperti murid, tidak peduli. Suruh pulang aja, lepas tanggung jawab. Lalu kalau kita membaca ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus,
Banyak alasan murid-murid. Apakah kami sanggup? Apakah bisa mereka cukup? Kita kadang-kadang menutupi kelemahan kita. Kita kadang-kadang berbohong, aku tidak punya. Tuhan memberkati kita. Kalau kita mengatakan aku tidak punya, Tuhan ambil lagi. Mau enggak? Kalau Tuhan ambil lagi kekayaannya. Sadar, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat peduli. Dia katakan di dalam ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka periksa, mereka berkata, 5 roti 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok ke atas rumput hijau. Tuhan peduli bagi umatnya. Tuhan tidak membiarkan orang yang lapar itu pulang sehingga sampai di rumah dia menderita, bisa sakit di dalam perjalanan. Waktu itu tidak ada mobil, tidak ada motor, mereka jalan kaki jauh karena mereka merindukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu kehidupan dan keadaan mereka. Kita sekarang Tuhan tahu keadaan kita, dimanapun kita berada. Tuhan peduli kepada saya, kepada Bapak Ibu, jemaat di mana kamu berada. Tapi apakah kita punya hubungan dengan Dia? Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Atau semakin menjauh dan menyalahkan Tuhan? Di mana Tuhan ada? Apakah benar ada Tuhan? Kadang-kadang orang dalam bermasalah mempersalahkan. Di mana ada Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengubah keadaan. Apapun bisa Dia ubah. Hal yang pertama, Yesus mengasihi mereka karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mari kita melihat dalam Matius pasal 9 ayat 36. Mari Saudara Sudir membacakannya. Matius pasal 9 ayat 36. Demikian kebenaran firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Iya. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak ada gembalanya. Hal yang kedua, Yesus sanggup memberikan kelegaan bagi setiap orang yang sedang menghadapi tantangan pergumulan. Apakah kita datang kepadanya atau kita putus asa, stres, bunuh diri? Maaf, yang bunuh diri itu mempercepat masuk ke neraka. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki, Tuhan menolong. Mari kita membaca Matius pasal 11 ayat 28. Saya mohon Mbak Rista membacakannya.
Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Bapak Ibu jemaat yang sedang menghadapi keletihan, kecemasan, keraguan-raguan, datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang Bapak Ibu, marilah kepadaku yang letih lesu. Sebelum dia kembali ke surga, di tempatnya yang semula. Atau kita merayakan nanti hari Kamis, kenaikan Yesus Kristus. Sebelum dia naik, semua murid-muridnya bermasalah, mengalami keraguan-raguan. Tidak ada masa depan lagi. Tuhan Yesus memperlihatkan diri. Dan dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, mari saudari Anis membacakannya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Bapa-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Yesus memberikan penghiburan, pemulihan bagi murid-muridnya. Dia pergi bukan meninggalkan mereka, tetapi mempersiapkan tempat bagi umatnya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Karena pada waktu itu Thomas, kami tidak tahu jalan kemana Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Dia jalan lurus, satu-satunya yang menyelamatkan. Dan murid-muridnya, sesudah mereka berpisah, mereka mengalami kekuatan baru. Waktu dia terangkat, murid-muridnya bukan menangis, tetapi bersukacita. Bukan kita kembali, kita berpisah terus menerus. Kita akan menuju ke surga. Yesus sudah ada di sana. Kita tidak tersesat. Tersesat masuk neraka dulu. Tetapi orang yang percaya pasti mengalami hidup kekal. Masuk ke surga. Ya. Makanya kalau ada teman-teman yang meninggal, saya kenal dia orang percaya, saya tidak berkata turut berduka cita. Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus. Kenapa kita menangis di dunia? Sudah ada di surga. Katakan saja selamat jalan menuju ke rumah Bapa. Kalau sudah meninggal, dia sudah menentukan hidupnya selama hidup di dunia ini. Tidak perlu kita berdoa, Tuhan terima dia di sisimu. Banyak orang itu, kalau ada orang meninggal, dia mengkasih Alkitab di peti jenazah. Apakah orang yang sudah mati bisa baca Alkitab?
Tidak mungkin. Di dunia aja waktu masih hidup tidak baca Alkitab. Nonton sinetron terus. WA terus. Lupa baca Alkitab. Mari kita menetapkan hati. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita tahu semakin tidak mengenal Tuhan. Sehingga selama hidup di dunia ini tidak perlu mengalami kecemasan dan keraguan-raguan. Tetapi ada pengharapan. Kalau kita tinggalkan dunia ini, kita pindah ke rumah Bapa. Di rumah Bapa indah. Di sana tidak ada kegelapan, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan. Tetap kita bersuka cita. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kalau kita mengalami kesulitan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia merubah keadaan. Kalau kita tidak dapat sembako, kalau kita berdoa Tuhan tolong, tetangga kasih sembako ini lebih, mari kita makan bersama. Ya. Ada aja jalan keluar kalau kita dekat dengan Tuhan. Hal yang ketiga, karena Yesus adalah gembala domba-dombanya. Dia gembala yang baik, yang bertanggung jawab bagi umatnya. Mari kita membaca Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 10 ayat 11. Mari saudara Pikan membaca Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat 11. Begini firman Tuhan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Yesus adalah gembala yang baik. Ya. Dia akan mencukupkan kehidupan kita. Dia perhatikan kita. Malahkan nyawanya sendiri. Dia berkorban buat kita. Dia mau mati di kayu salib supaya kita bisa masuk surga. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23, itu suatu nyanyian yang sudah banyak diubah lagunya dan memberkati kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik kita tidak akan kekurangan. Dia membawa kita ke air yang tenang. Di dalam lembah kekelaman kita tetap tenang. Mungkin kita menganggap sekarang kita berada di lembah kekelaman. Atau ada orang juga mengatakan kita sekarang di padang gurun. Di padang gurun, di lembah gelap. Tuhan Yesus ada. Tuhan memperhatikan hidup kita. Amin. Dia gembala yang baik. Kalau kita berada di dalam keadaan kritis, seperti pada waktu itu, sudah mulai malam, tidak ada yang menjual makan. Ingat Tuhan ada di sana. Tuhan peduli. Tuhan adakan mujizat. Dia mengucap syukur atas roti dan ikan itu. Secara akal pikiran tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sehingga ikan itu diberkati oleh Bapa di surga. Mereka cukup semua. Berapa orang? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Ada yang menghitung-hitung ya sekitar
15.000 dan lebih makanan itu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Hal yang penting, yang pertama, percaya atas pemeliharaan Tuhan. Mari dibaca 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Kembali kepada saudara Sudir membacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, demikian kebenaran firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan pelihara kita karena kita punya iman. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan akan menolong kita selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kecukupan bagi kita. Hal yang kedua, mata tetap tertuju pada Yesus, atau dengan kata lain, fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi. Fokus kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Saya minta sekali lagi Mbak Rista untuk membacakannya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Iya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih. Mata yang tertuju kepada Yesus, dengan kata lain fokus terus kepada Tuhan. Walaupun ada banyak masalah pergumulan, utamakan Tuhan dulu. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Pertama sekali bangun, ucap syukur, jangan mengeluh dulu. Terima kasih Tuhan. Adakan saat teduh. Itu menentukan kehidupan kita sepanjang hari ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, apabila kita berseru, pasti Dia dengarkan doa kita. Amin. Mari kita lihat poin yang ketiga, yang terakhir. Berserulah pada Yesus dengan sukacita. Mari kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Kembali saya meminta pertolongan kepada saudari Anis membacakan Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 37 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Iya, Tuhan bertindak, tidak terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat. Yang penting ada hubungan kita dengan Dia. Kita meminta dengan sukacita, jangan mengeluh, menangis terus. Boleh menangis,
Tapi jangan menangis terus, sedih terus. Yang didengar hanya lagu-lagu sedih aja. Ya itu kehidupannya semakin sedih. Tapi bersukacita, bergembira, pasti Tuhan tolong. Hati yang gembira adalah obat yang mujur. Kita bergembira sehingga imun kita semakin baik. Virus corona dekat dengan kita. Kalau kita nyanyi-nyanyi, aduh dia takut. Apalagi kalau kita sudah pakai masker, cuci tangan, virus tidak mendekat kepada kita. Amin. Bergembira, bersukacita. Mari kita membaca Mazmur lagi. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Silakan. Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dalam kemuliaan. Iya. Di masa-masa puasa, di masa-masa kita disuruh tinggal di rumah, ada waktu kita banyak berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Dia katakan di dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Lebih hebat pergumulan Yunus di perut ikan. Tetapi dia berkata di dalam pasal 2, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Itu iman. Percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita. Mungkin kita di PHK, Tuhan akan tolong. Ya. Berpikir, udah saya di PHK cari pekerjaan yang lain. Ya. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan melalui online, bisa jualan dan apa. Jangan menyerah. Ya. Maju, tak getar, itu nyanyian kita. Semangat, lawan virus. Dekat dengan Tuhan. Virus itu akan kita kalahkan. Amin. Kita akan berdoa supaya virus ini Tuhan menjauhkan kepada kita. Tuhan akan menghancurkan kekuatannya dan kita terpelihara. Percayalah bahwa Tuhan selalu peduli bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati hidup kami. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan hati kami. Di tengah-tengah lembah kekelaman Engkau ada. Di tengah-tengah krisis Engkau tetap ada. Dan Engkau sanggup menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan,
apabila ada yang sedang mengalami sakit penyakit biasa atau karena virus, kami mohon Tuhan, tumpangkan tangan-Mu kepada mereka. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Tuhan mengadakan mujizat dulu, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang yang mati pun, si Lazarus, Tuhan sanggup bangkit, karena Engkau pencipta langit dan bumi. Mari Tuhan mendengarkan doa-doa mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga mendengarkan doa mereka yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan tentang keluarga, pergumulan sekolah, usaha apapun. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Aneati piatu jana, orang yang kelaparan, Tuhan mencukupkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden dan wakil presiden kami, keluarga mereka Tuhan, berkati, berikan perlindungan, berikan hikmat, sehingga semua keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Berkati para menteri juga Tuhan, supaya mereka bekerja dengan penuh sukacita. Berkati seluruh pejabat dari presiden sampai kepada RT, RW, lurah atau kepala desa. Kami berdoa Tuhan, supaya gubernur sampai kepada kepala desa atau lurah, RT, supaya mereka adil membagikan sembako Tuhan, sampai ke tangan yang sangat membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga DPR, DPRD, DPD, biarlah mereka menjadi wakil rakyat yang takut akan Tuhan. Berkati polisi, tentara yang sedang mengamankan, yang bertugas siang dan malam Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Lindungi mereka dari niat-niat orang jahat yang melawan. Mampukan mereka untuk menghadapi orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah mereka menjadi keamanan. Berkati penginjilan di seluruh bumi, khususnya di Indonesia. Biarlah gereja-gereja bergandengan tangan, umat-Mu bergandengan tangan, menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKRI Camulia. Berkati mereka Tuhan. Mereka yang di PHK, berikan jalan keluar dan pekerjaan yang baru. Mereka yang usahanya macet, tolong Tuhan, supaya ada usaha yang baru. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Berkati juga anak-anak kami di dalam studi mereka. Biarlah mereka menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Banyak hal yang kami minta, Engkau tahu pergumulan kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami,
Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Biarlah menjadi rema di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali memuji-muji nama Tuhan sambil memberikan persembahan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bergerak hati untuk selalu memberikan persembahannya atau persepuluhan, boleh dikirimkan melalui nomor rekening kita yang tertera di depan ini. Nomor rekening Gereja GKRI Cahaya Mulia kita boleh ditransfer melalui nomor rekening BCA, berhubung karena situasi kita pada saat ini kita tidak bisa beribadah, tetapi Bapak Ibu boleh beribadah di rumah masing-masing. Dan bagi yang berniat untuk memberikan persembahan boleh ditransfer melalui nomor rekening. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan, mari kita angkat pujian, kita mengatakan, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kamu berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan. Apa yang engkau namanya. Katakan berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kamu sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Mari kita katakan berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali mari kita katakan berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau. Memberkati kau Sekali mari kita katakan selamanya. memberkati kau. Memberkati kau selamanya.